Tapi lebih cantik Mommy Alon. Ucap Aaron yang kembali membuat seisi rumah tertawa dengan Reva yang berpura-pura kesal. Auntie kesal deh sama kamu. Reva mencubit pipi Aaron dengan gemas. Tapi kata Mommy Alon halus berbikala jujur Auntie. Ucapnya yang lagi membuat seisi rumah tertawa dengan tingkah menggemaskan pria kecil itu. Anak Mommy memang hebat, puji Sienna dengan memberikan 2 jempolnya. Aaron main sama Oma, Opa, dan Auntie dulu ya. Sienna berdiri dari duduknya. Kamu mau kemana sayang? Tanya mama mertuanya. Sienna masih harus syuting Pa, Ma, Rev, Ar. Sienna pamit dulu ya nanti baliknya nggak malam-malam banget kok paling jam 7-an. Ucapnya pamit dan melangkah keluar dari rumah itu, sedang di dalam rumah Mama Darren kembali menghampiri Mama Sienna mengajaknya bicara dan membiarkan suaminya dan Reva menemani Aaron bermain. *********. Di lokasi syuting, kamu kok nggak bilang kalau Mama, Papa sama Reva mau kesini? Biar surprise, gimana senang nggak? Makasih ya, tapi kamu lupa di rumah ada siapa. Untung aja mereka nggak saling cakar tadi pas aku sampai. Kamu tenang aja, aku yakin mamaku akan membantuku. Sienna mengangguk, ya sudah aku syuting dulu. Ucapnya ingin mengakhiri panggilan video yang langsung mendapat teriakan dari Darren. Jangan dimatikan, tapi aku sudah harus syuting Darren. Berikan ponselmu pada asistenmu biar dia yang memegangnya. Kau ini, lebih baik kau kerjakan pekerjaanmu biar cepat selesai. Kerjaanku akan cepat selesai jika melihatmu, berikan saja ponselmu pada asistenmu. Enggak dia sedang sibuk, dan kau bekerjalah dengan baik. Sienna langsung mematikan panggilan ponselnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Belakangan ini Darren terus saja menerornya dengan panggilan telepon. 2 jam sekali pria itu pasti akan menelponnya dan hal itu sedikit membuatnya senang tapi terkadang juga membuatnya kesal. Sementara di belahan dunia lain, Darren tersenyum masih dengan melihat layar ponselnya. Pria itu memandangi foto Sienna dan Aaron yang kini menjadi wallpaper di ponselnya. Tuan Robbie sudah menunggu di ruang meeting, Tuan. Ucap Akbar memberitahu, hari ini Darren akan meeting bersama Robbie untuk membahas satu proyek kerjasama. Darren bangun dari duduknya, memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya, memperbaiki jasnya dan berjalan mendahului Akbar menuju ruang meeting. Selamat siang Tuan Darren, sapa Robbie berdiri, dan memberikan uluran tangannya yang tentu saja disambut dengan sopan oleh Darren. Pria itu adalah rekan bisnis sekalian saingan cintanya di masa lalu, tidak bisa disebut saingan juga sih karena Sienna tak pernah tertarik padanya. Selamat siang Tuan Darren, perkenalkan saya Monica sekretaris baru Tuan Robbie. Sapa seseorang di samping Robbie yang seketika langsung menghancurkan mood Darren. Darren berjalan menuju kursinya dan duduk tanpa membalas sapaan wanita itu. Kita mulai meetingnya, ucap Darren dengan wajah dinginnya bahkan wajahnya terasa lebih dingin dari AC di ruangan itu. Setelah meeting, Darren langsung berdiri, berniat meninggalkan ruangan itu. Sudah hampir jam pulang kantor, bagaimana kalau kita bersantai di kafe terdekat? Ucap Monica yang kini sudah berdiri di depan Darren, menghalangi jalan pria itu, bukannya menjawab, Darren malah menyingkirkan tubuh Monica dan kembali melanjutkan langkahnya. Sedang Monica, wanita itu kesal dengan tingkah laku Darren, beberapa kali ia menghentakkan kakinya sebagai tanda tak sukanya. Sudahlah, kau bersabar saja bukankah kau masih mempunyai banyak cara untuk mendapatkannya lagi? Ucap Robbie sambil berjalan meninggalkan Monica, wanita itu tersenyum licik dan mulai melangkahkan kakinya mengikuti Robbie. Di ruangannya, cari tahu apa yang membuat Monica menjadi sekretaris Robbie dan cari tahu juga apa yang sedang mereka rencanakan. Perintah Darren pada Akbar karena merasa curiga pada 2 orang itu. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya Darren yang kini sudah kembali menelpon Sienna. Apalagi, aku sedang syuting sekarang dan bukankah sudah kukatakan untuk tidak menelponku sebelum jam 7 malam? Dan ini sudah jam 7 malam Sienna. Bukan jam 7 malam di tempatmu Darren tapi jam 7 malam di sini, apa kau mengerti? Astaga Sienna itu masih sangat lama, di sana bahkan baru jam 1 siang. Protes Darren yang sama sekali tak dipedulikan Sienna, wanita itu menutup panggilan videonya tanpa mengatakan apapun. Kenapa kau kejam sekali? Aku kan hanya ingin melihat wajahmu. Ucapnya pada layar ponselnya, pria itu sedang melihat foto Sienna. Kenapa kau menelpon sekarang? Tanya Sienna menatap layar ponselnya, wanita itu kini sedang berkumpul bersama orang tua Darren, mamanya, Reva dan juga Aaron sambil menikmati beberapa cemilan yang tadi sengaja dibuat oleh mama mertuanya. Kenapa kau protes lagi?
bukankah kau menyuruhku untuk menelponmu saat jam 7 malam? Astaga Darren, kau sadar tidak di tempatmu sekarang sudah jam 1 pagi dan kau menelponku. Memangnya kau tidak capek, tidak mengantuk? Kau yang menyuruhku tadi dan kenapa kau marah sekarang? Itu karena aku kesal kau selalu menelponku, ya sudah lebih baik kau tidur saja. Sienna langsung mengakhiri panggilan video Darren sedang Darren mengendus kesal. Dari tadi dia berusaha menahan ngantuknya karena ingin sekali mengobrol dengan Sienna tapi wanita itu dengan gampangnya mengakhiri panggilan teleponnya. Apa hanya aku yang merindukanmu? Ucapnya pada foto Sienna. Morning, Darren ini baru jam 6 pagi dan kau sudah membangunkanku. Protes Sienna karena Darren mengganggu tidurnya, padahal dia masih sangat mengantuk. Darren kembali terdiam. Pria itu memperhatikan layar ponselnya karena Sienna yang kembali mengakhiri panggilan teleponnya. Kali ini Darren mencoba menelpon mamanya karena ingin berbicara dengan Aaron. Astaga Darren ini masih jam 6 dan pastinya Aaron juga masih tidur. Darren kembali mendapat protes dari mamanya, bahkan mamanya juga mematikan panggilan teleponnya. Pria itu kembali termenung melihat layar ponselnya bahkan ia terus memperhatikan layar ponsel itu sampai cahaya layarnya mati dan berubah menjadi hitam. Akbar atur meeting dengan staf pemasaran setelah makan siang, perintahnya dan berjalan keluar berniat makan siang di salah satu restoran yang tak jauh dari perusahaannya. Walau tahu atasan mereka sudah memiliki istri, tetap saja masih banyak karyawan wanita yang mengagumi ketampanan Darren, bahkan karyawan cantik yang baru hampir sebulan ini bekerja di perusahaan itu terlihat tertarik pada Darren. Jangan melihatnya seperti itu, ingat dia atasanmu dan lagi pula dia sudah memiliki istri. Tuan Darren sudah punya istri. Kau tidak tahu. Wanita itu mengangguk dengan wajah yang terlihat sedikit kecewa dengan kenyataan yang baru saja didengarnya. Ia menjadi penasaran siapa wanita beruntung yang berhasil menaklukkan hati atasannya itu. Seina kenapa wajahmu seperti itu? Ucap Mama Seina saat menelpon putri bungsunya. Enggak Ma, Seina cuman lagi banyak kerjaan aja di kantor. Raut-rautnya ada yang patah hati nih. Ucap Sienna yang tiba-tiba muncul di layar ponsel. Kamu tuh kapan datangnya sih, bikin Mama kaget aja. Sienna tak membalas ucapan mamanya, wanita itu masih terus menggoda adiknya yang ia yakin dengan pasti sedang mengalami patah hati. Ih kakak nyebelin banget, lagian juga siapa yang patah hati. Udah Sienna jangan godain adikmu, lebih baik kau bangunkan Aaron. Ucap Mama mendorong tubuh Sienna dan kembali mengobrol dengan putri bungsunya. Kakak ipar hari ini aku bisa ikut kakak ipar ke lokasi syuting nggak? Hari ini aku nggak syuting film tapi ada pemotretan dari sebuah brand pakaian. Ucap Sienna yang sedang sibuk merias wajahnya di depan meja rias. Aku ikut ya kak, please. Reva setengah merengek, Sienna pun mengangguk. Tapi janji kau tidak akan memperlihatkan wajah jutekmu itu saat berada di sana. Ucap Sienna yang membuat Reva mencibik kesal. Ih kakak ipar, protesnya dan berlari keluar untuk menyiapkan diri. Ia juga harus mengganti pakaiannya. Hari ini Sienna hanya pergi berdua dengan Reva tanpa Aaron yang mengikutinya. Pria kecil itu tak diizinkan pergi oleh kedua mertuanya karena katanya mereka akan mengajak Aaron jalan-jalan. Sienna juga cukup senang karena sepertinya hubungan mamanya dan kedua mertuanya itu mulai membaik. Buktinya terkadang Sienna melihat mereka sedang berbincang dengan santai. Pernah juga Sienna melihat mamanya dan mama mertuanya sedang membuat kue bersama di dapur. Di mobil Sienna sedang melihat media sosialnya, untuk sedikit berinteraksi dengan penggemar-penggemarnya. Kakak ipar kurang lebih sebulan lagi Kak Darren akan berulang tahun, apa kakak ipar akan pulang dan mengunjunginya? Sienna hanya menatap Reva dengan senyum lalu kembali melihat ponselnya, tak perlu diingatkan, ia memang memiliki niat untuk pulang sejenak karena sudah sangat merindukan negara kelahirannya dan tentunya juga untuk bertemu suaminya. Sienna juga sedang mempertimbangkan untuk menetap di negara asalnya, di mana keluarga dan suaminya berada, berharap juga bisa melanjutkan karir aktingnya di negara itu. Kakak ipar terima kasih ya karena sudah menerima kakakku lagi, aku tak bisa membayangkan bagaimana jadinya dia kalau kakak ipar tak mau kembali lagi padanya. Sienna menghentikan kegiatan yang sedang asyik membaca beberapa komentar di laman Instagramnya, wanita itu melihat Reva, ingin tahu apa yang terjadi pada Darren selama mereka berpisah. Memangnya kenapa dengan kakakmu? Wajah Reva berubah sendu mengingat keadaan kakaknya saat itu yang sudah seperti mayat hidup. Wanita itu kemudian menceritakan apa yang terjadi pada Darren saat Sienna meninggalkannya dan apa saja yang dilakukan pria itu untuk mencari Sienna. Sienna menganga tak percaya, sedikit menyesal karena apa yang dialami Darren tapi sedikit senang juga,
karena keputusannya membuat Darren sadar tentang apa arti Sienna dalam hidupnya. Wanita itu juga senang mengetahui fakta Darren yang ternyata begitu menyesal hingga terpuruk karena itu membuktikan pria itu sudah benar-benar mencintainya. Apa dia masih sering bertemu Monica? Tanya Sienna. Kau tenang saja kakak ipar, sejak kau meninggalkannya dia sama sekali tak pernah bertemu Monica lagi karena takut kau tak akan kembali padanya. Benarkah? Benarkah dia tak pernah bertemu Monica lagi? Tanya Sienna dengan nada girangnya. Kau hanya perlu percaya pada kakakku, karena jika dia mengatakan mencintaimu kau akan jadi satu-satunya untuknya, jadi kau harus mempersiapkan mental karena dia akan terus menempel padamu seperti lintah. Reva cekikikan mengingat sikap kakaknya, ya sebagai seorang adik Reva paham betul tentang perasaan Darren. Darren memang terlihat dingin dan mungkin bisa dibilang kurang perhatian tapi setelah dia mencintai seseorang maka dia akan memberikan seluruh dunia untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Asyik berbicara keduanya tak sadar mereka sudah sampai di lokasi pemotretan. Seperti biasanya Sienna akan menyapa semua orang di tempat itu tanpa membeda-bedakan dan itulah alasannya banyak orang mengidolakan Sienna. Wanita itu sangat ramah pada siapapun termasuk pada orang-orang kecil, ia juga selalu menghargai penggemarnya, selalu mengucapkan terima kasihnya pada para penggemar yang tentu saja membuat para penggemarnya senang dan merasa disayang dan dihargai juga oleh idola mereka. Steve kamu udah dari tadi? Tanya Sienna menghampiri Steve yang sedang dirias. Lumayan udah dari 2 jam yang lalu. Ucapnya bercanda. Aaron mana? Nggak ikut ya, tumben. Ucapnya lagi. Mertuaku datang jadi ingin menghabiskan waktu bersama Aaron. Sienna duduk di samping Steve dan meminta perias untuk segera merias wajahnya. Steve hanya diam tak tahu lagi harus mengatakan apa, sejujurnya ada perasaan ingin hubungannya dan Sienna kembali seperti dulu lagi. Hubungan yang tak ada canggung-canggungnya. Tapi sekarang dia sama sekali tak bisa melakukannya, mungkin karena masih memiliki perasaan terhadap wanita itu. Kakak ipar, kenapa kau meninggalkanku? Tanya Reva menghampiri. Siapa yang meninggalkanmu? Lagian ini masih di gedung yang sama Rev. Tadi, Reva pamit ke toilet sebentar, Sienna tak menunggunya dan menyuruh asistennya karena Reva harus segera bersiap. Kau, ucap Reva dan Steve bersamaan. Kalian saling kenal. Tanya Sienna bergantian melihat keduanya. Ditu pria rese yang udah numpahin kopi ke pakaianku kak. Dan sudah berapa kali juga aku minta maaf padamu karena aku sama sekali tak sengaja, sambung Steve merasa jengkel, dia sama sekali tak sengaja tapi wanita itu bersikeras terus menyalahkannya, bahkan terkesan membesar-besarkan masalah sepele itu. Aku tak mau tahu kau harus ganti rugi. Steve tersenyum remeh, pria itu berpikir Reva merupakan seorang wanita materialistis. Harusnya dari kemarin bilang kalau kau menginginkan uang dan tak perlu memperkeruh suasana. Ucapnya mengeluarkan dompet. Berapa? Tanyanya. 200 M. Ha kau gila? Memangnya terbuat dari apa pakaianmu itu sampai harganya semahal itu? Reva balas tersenyum padanya, bukan senyum manis yang diberikannya melainkan senyum remehnya. Kenapa? Kau tak punya uang sebanyak itu. Aku bisa memberikan lebih dari itu tapi kau pikir aku bodoh? Mana ada pakaian semahal itu? Harganya bahkan hampir sama dengan harga rumah memangnya pakaianmu itu ada dapurnya, sampai harganya semahal itu. Dengar baik-baik, kemarin kau menumpahkan kopi ke pakaian kesayanganku pakaian itu bahkan diproduksi tak sampai 15 buah di seluruh negara, harganya memang tak mahal hanya 75 juta, tapi kau tidak hanya menumpahkannya di pakaianku, kopi itu juga mengenai kalung dan tubuhku, kau tahu saat itu aku sedang menggunakan kalung kesayanganku. Itu adalah kalung The Heart of Kingdom yang harganya 182 M dan sisanya tentu saja untuk perawatan tubuhku yang terkena siraman kopi. Berikan nomor rekeningmu aku akan membayarnya dengan 12 kali cicilan.